Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Alfat Rizky dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Inilah pemirsa TVR 17 edisi Jumat 13 Mei 2022. Mengawali informasi pada sore hari ini pemirsa, sebagai salah satu rumah sakit provider PT Asuransi Jasindo, fasilitas dan layanan yang dimiliki Rumah Sakit Mayapada BMC Kota Bogor dinilai telah cukup baik. Kendati demikian, Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI menilai Rumah Sakit Mayapada BMC Kota Bogor tetap harus meningkatkan mutu kualitas dalam pelayanan rumah sakit dan meningkatkan angka kesembuhan pasien. Sebagai salah satu rumah sakit provider PT Asuransi Jasindo, fasilitas yang dimiliki Rumah Sakit Mayapada BMC Kota Bogor cukup baik. Implementasi program jam kestama bagi anggota DPR RI dan keluarga, serta layanan kesehatan untuk pasien VVIP sudah cukup baik. BURT menilai Rumah Sakit Mayapada BMC Kota Bogor tetap harus meningkatkan mutu kualitas dalam pelayanan rumah sakit dan meningkatkan angka kesembuhan pasien. Usai rapat dengan Dirut Rumah Sakit Mayapada BMC Bogor, Wakil Ketua BURT DPR RI, Bakri, mengapresiasi layanan rumah sakit kepada pasien dari anggota DPR RI dan keluarga. Tidak ada yang signifikan sekali terhadap kendala-kendala yang mungkin terjadi karena komunikasi yang baik antara Jasindo, termasuk juga dengan rumah sakit, termasuk juga dengan kawan-kawan DPR RI cukup bagus. Hal senada disampaikan anggota BURT Indah Kurnia terkait fasilitas yang cukup baik oleh Rumah Sakit Mayapada BMC. Indah mengingatkan, selain pelayanan kepada pasien VVIP, Rumah Sakit Mayapada harus tetap menjaga kualitas layanan terhadap pasien BPJS. Tapi kami juga ingatkan untuk layanan yang lain yang menggunakan asuransi seperti BPJS, agar mindset mereka terhadap pasien BPJS itu tidak dianggap gratis, tapi kita semua membayar premi, itu yang paling penting. BURT menegaskan komitmen untuk memberikan layanan maksimal kepada peserta layanan jam kestama maupun peserta asuransi kesehatan lain di Rumah Sakit Mayapada BMC Kota Bogor harus ditanamkan dari manajemen tertinggi hingga paling bawah, khususnya frontliner. Dari Bogor, Jawa Barat, Akbar Prayoga, TVR Parlemen melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, Komisi 5 DPR RI mendorong percepatan pembangunan jembatan kembar di Balangan, Kalimantan Selatan. Lokasi pembangunan jembatan ini merupakan jalur utama menuju Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah, di mana yang nantinya jembatan ini menjadi jalur utama menuju Ibu Kota Baru. Komisi 5 DPR RI bersama Balai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN wilayah Kalimantan Selatan yang didampingi langsung Bupati Balangan beserta jajaran Forkopimda Kabupaten Balangan meninjau langsung pembangunan jembatan kembar di Paringan, Kalimantan Selatan. Jembatan tersebut merupakan poros utama menuju kawasan Ibu Kota Negara Nusantara di Penajam dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Saifullah Tamliham mengatakan, sudah selayaknya jembatan kembar di Kabupaten Balangan dibangun guna mengurangi beban jembatan yang sempat rusak beberapa waktu lalu. Kemudian kita ingin adanya jembatan kembar di sebelah sini, sehingga nanti tidak terlalu banyak beban yang harus dibebankan kepada jembatan, sehingga transportasi itu bisa berjalan dengan lancar dan kenyamanan para mobil maupun kendaraan bermotor lainnya menuju ke Ibu Kota Negara itu semakin mudah dan gampang. Ini kan tidak jauh dari Ibu Kota Negara. Kalau nanti kita ke Tabalong, kalau mau ke IKN Bu, itu cukup cuma 3 jam. Kalau jalannya lancar. Berdasarkan penjelasan Kepala BPJN, rencana pembangunan jembatan kembar tersebut telah diusulkan sejak 2 tahun lalu.
Namun tertunda realisasinya karena berbagai kendala, satu di antaranya ialah pandemi COVID-19 yang mengakibatkan adanya refocusing anggaran. Dari Provinsi Kalimantan Selatan, Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 10 DPR RI mengapresiasi SMK Negeri 6 Yogyakarta yang dinilai sudah unggul dalam sarana prasarana yang menunjang kegiatan belajar mengajar, sehingga siswa lebih siap menghadapi dunia kerja dengan bekal keterampilan selama di sekolah. SMK Negeri 6 Yogyakarta juga dinilai layak untuk menjadi percontohan bagi SMK lain. Anggota Komisi 10 DPR RI mengapresiasi SMKN 6 Yogyakarta yang dinilai sudah unggul dalam sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan belajar mengajar sehingga siswa lebih siap menghadapi dunia kerja dengan bekal keterampilan selama di SMK. SMKN 6 Yogyakarta layak menjadi standar percontohan bagi SMK lain. Dalam kunjungan kerja reses beberapa waktu lalu, Ledia Hanifah menilai SMKN 6 Yogyakarta menjadi salah satu sekolah yang sukses dalam melaksanakan program SMK Pusat Keunggulan atau SMKPK. Melalui program SMKPK akan memberikan perubahan pada proses pembelajaran yang semakin link and match dengan dunia industri. Selain itu membuat perubahan pola pikir guru, siswa, seluruh pegawai sekolah, serta orang tua. Mereka terpaksa harus adaptasi. Nah, yang baik juga adalah semua jurusan mendapatkan pelajaran digital marketing. Jadi mengikuti perkembangan zaman. Nah, anak-anak itu mereka sudah mulai siap belajar meskipun kuliner belajarnya, tapi digital marketing tetap belajar. Senada dengan itu, anggota Komisi 10 DPR RI, Andreas Parera, mengatakan selain sarana dan prasarana, SMKN 6 Yogyakarta juga baik dalam membangun kemitraan dengan industri yang ada. Hal ini akan membuka lapangan kerja bagi para siswa. Menurutnya, peran kepala sekolah menjadi salah satu kunci kesuksesan mendapatkan kepercayaan dari industri. SMK ini dikembangkan dengan model BLUD, Badan Layanan Umum Daerah. Jadi hidup dan berkembang dengan kemampuan yang mereka kelola, dari hasil yang mereka kelola. Misalnya ya mereka membuat ya kue. Dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Tegar Aziz, TVR Parlemen, melaporkan. DPR meminta pemerintah terus memonitor potensi kemunculan kasus-kasus hepatitis akut misterius di berbagai daerah di Indonesia. Informasi lengkapnya setelah jeda berikut ini, tetap bersama kami di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak,
pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali pemirsa di TVR 17, pada 27 April lalu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melaporkan 3 kasus pertama hepatitis akut di Indonesia yang mengakibatkan 3 anak meninggal dunia hanya dalam rentang 2 minggu. Untuk itu DPR RI meminta pemerintah bekerja cepat dalam mengawasi dan menangani kasus hepatitis akut di Indonesia. Dan juga seluruh masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan dalam mengantisipasi penyebaran penyakit hepatitis akut pada anak. Selengkapnya mari kita simak liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen berikut ini. WHO pertama kali menerima laporan pada tanggal 5 April 2022 dari Inggris Raya mengenai 10 kasus hepatitis akut yang tidak diketahui etiologinya pada anak-anak usia 11 bulan hingga 5 tahun dalam periode Januari hingga Maret 2022 di Skotlandia Tengah. WHO menyebutkan 348 kemungkinan kasus hepatitis akut telah diidentifikasikan sejak laporan pertama dan terjadi di 20 negara. Bahkan, WHO telah menetapkan kasus hepatitis akut sebagai kejadian luar biasa atau KLB. Sementara itu, sejak kasus pertama ditemukan di Indonesia hingga 9 Mei 2022, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat ada 15 kasus hepatitis akut, 5 diantaranya meninggal dunia. Dalam press conference melalui saluran YouTube Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dokter Anak Konsultan Gastrohepatologi Hanifah Oswari menjelaskan, penyakit hepatitis akut dimulai dengan gejala saluran pencernaan seperti diare, mual, muntah, sakit perut, yang kadang-kadang disertai demam ringan. Gejala akan berlanjut dengan urin berwarna pekat, feses berwarna kuning pucat, mata atau kulit berwarna kuning, mengalami pembekuan darah, dan penurunan kesadaran. Hanifah mengimbau masyarakat, terutama orang tua, untuk mewaspadai penyebaran penyakit hepatitis akut dengan mengenali gejala awal dan segera membawa anak-anak ke vaskes terdekat untuk mendapatkan tindakan pengobatan. Menjaga jangan sampai anak-anak kita terinfeksi virus melalui jalan masuknya virus. Yang pertama, untuk menjaga dari saluran nafas, misalnya kita bisa melakukan tindakan melakukan cuci tangan dengan sabun, terutama kalau saat ingin makan ya, atau minum. Hati-hati, jagalah kebersihan dengan cara mencuci tangan dengan sabun dan memastikan makanan atau minuman yang dikonsumsi itu matang dan tidak menggunakan alat-alat makan bersama dengan orang lain, serta menghindari kontak anak-anak kita dari orang yang sakit agar anak-anak kita tetap sehat. Untuk menjaga infeksinya dari saluran nafas, kita bisa melakukan protokol kesehatan yang umumnya sudah kita kenal untuk pencegahan COVID, seperti dengan memakai masker, menjaga jarak. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko meminta Kemenkes serius mencari solusi untuk menangani penyakit hepatitis akut sehingga tidak semakin menular, apalagi menjadi pandemi baru di tanah air. Pimpinan DPR RI akan meminta Komisi 9 secepatnya melakukan koordinasi dengan Kemenkes dalam penanganan kasus hepatitis akut di Indonesia agar tidak terus menyebar. Hal-hal seperti ini yang tidak dideteksi dini dan kemudian ada antisipasi bisa kemudian membuat hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, mudah-mudahan soal hepatitis ini tidak seperti COVID yang kemudian menjalar, kemudian menjadi pandemi. Pada kesempatan berbeda, anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo meminta masyarakat tidak panik dengan adanya virus hepatitis akut. Namun, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti anjuran dari Kemenkes untuk mencegah penyebaran virus hepatitis akut. Kemenkes juga diminta terus memberikan edukasi pada seluruh masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat dan imbauan terus menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan benar.
Meskipun tidak panik dan tidak takut, kita juga harus menyampaikan kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Melalui apa? Ya ikuti perintah dari negara melalui untuk mengetahui apa itu penyakit hepatitis, kemudian juga apa tanda-tandanya penyakit hepatitis, dan bagaimana agar terhindar dari penyakit hepatitis. Itu yang paling penting. Sejak kasus pertama hepatitis akut ditemukan di Indonesia, Kemenkes RI telah mengeluarkan surat edaran tentang kewaspadaan terhadap penemuan kasus hepatitis akut yang tidak diketahui etiologinya. Dalam surat edaran itu, Kemenkes meminta Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Laboratorium Kesehatan Masyarakat, dan rumah sakit untuk memantau dan melaporkan kasus sindrom penyakit kuning akut di Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon atau SKDR. Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI sudah menerbitkan rekomendasi tata laksana maupun protokol penanganan pasien secara detail dan telah berkoordinasi dengan Kemenkes RI untuk dibuatkan protokol penanganan di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun lanjutannya. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, sesaat lagi akan kami hadirkan kepada Anda wawancara dengan anggota Komisi 7 DPR RI terkait persiapan haji tahun 2022. Informasinya sesaat lagi, tetap bersama kami di TVR 17. Kebersihan juga sebagian dari iman. Cuci tanganmu, jaga jarakmu, dan jangan lupa pakai maskermu agar terhindar dari virus. Jagalah diri kita, teman dan keluarga kita, bersama kita pasti bisa. Bersama kita pasti bisa. Bersama kita pasti bisa. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Kembali pemirsa di TVR 17. DPR RI meminta Kementerian Agama segera menyelesaikan segala persiapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022. Nah, pemirsa, untuk lebih lengkapnya, berikut hasil wawancara rekan kami Anggun Oktarini dengan anggota Komisi 8 DPR RI. Ya pemirsa, saat ini saya Anggun sedang berada di depan tepatnya selasar ruang rapat di Komisi 8 dan saya sudah bersama dengan salah satu anggota Dewan yaitu Ibu Endang dari Komisi 8. Ibu, apa kabarnya Ibu? Baik Mbak Anggun. Ya. Ibu Endang izin, kan kita mengetahui bahwa dari Arab Saudi ini ada keluar peraturan terkait dengan jemaah haji yang bisa diberangkatkan dibuka kuotanya sekitar 1 juta dan Indonesia sendiri di angka 70.000. Nah, apakah di sini sudah diterima aturan tersebut oleh Indonesia dan bagaimana Bu menyikapi batasan kuota yang disediakan? Ya,
Jadi berdasarkan surat dari Arab Saudi itu pengumuman untuk seluruh 1 juta itu untuk seluruh dunia. Kalau kita berhitung dari jumlah itu adalah kurang lebih kuota kita yang normal itu 221.000 ya. Nah dari situ kurang lebih kemarin kita hitung itu sekitar 101.000 jumlah yang bisa kita berangkatkan. Tetapi itu dengan batasan usia di bawah kelahiran 7 Juli 1957. Artinya tidak boleh kelahiran tahunnya di bawah itu nggak boleh. Maksudnya harus di atas itu gitu ya. Nah, di sini tentu saja dari jumlah yang sekian Komisi 8 harus juga merancang untuk memberikan kuota seluruh Indonesia itu kan harus dibagi karena ini menyangkut juga dengan penerbangan. Nah, penerbangan kalau di daerah yang kebetulan adalah banyak usia yang di atas 57 tentunya nanti kuotanya semakin sedikit gitu kan. Dari pembahasan kita Panja BPIH kemarin kita memang sudah nego untuk penerbangan agar supaya karena biaya komponen termahal, biaya haji termahal itu di komponen penerbangan. Nah dari situ kita memang ada persyaratan dari Saudi Arabia itu penerbangan adalah 50-50 ya, 50-50. Tetapi dari 50-50 ini rata-rata yang Saudi Arabia itu mengambilnya adalah jamaah-jamaah terbesar. Dia tidak mengambil yang di pelosok-pelosok. Nah ini artinya juga Indonesia karena di tempat yang jauh itu dihandle Indonesia dengan maskapai Garuda, tentu juga ada keterbatasan. Artinya nggak bisa mengirit gitu ya karena kapasitasnya kan sekitar 300, tapi kalau yang 777 itu kan lebih dari 400. Nah itu, jadinya kita mau nego itu ada keterbatasan itu. Kalau kita melihat tadi ada ukuran tertentu untuk usia yang bisa diberangkatkan sebagai jemaah umroh di tahun ini. Nah, bagaimana jemaah haji untuk tahun ini tapi bagaimana Bu dengan nasib para jemaah yang justru di atas dari syarat tersebut? Apakah sudah dipertimbangkan? Ya, kita memang tidak bisa ngapa-ngapain ya karena itu adalah syarat dari Arab Saudi. Artinya untuk masa pandemi kita mau tidak mau harus mengikuti itu pun dengan syarat harus ada PCR juga gitu kan. Tetapi kalau yang di Arab Saudinya tidak ada. Artinya memang syarat itu ansi dari sana bukan kita. Kalau kita Indonesia khususnya Komisi 8 Panja BPIH ini maunya adalah 100% berangkat plus gitu ya. Kita malah mau nego, ternyata itu pun sulit kita lakukan karena mereka hanya memberikan slot 1 juta itu untuk seluruh dunia. Ya itu yang kesulitan kita sehingga ingin memperpendek waktu antrian. Itu pun waiting listnya juga nggak bisa semakin pendek karena batasan itu tadi. Itu. Apa nantinya akan ada pengembalian Bu untuk yang tidak dianggap tidak layak untuk berangkat sebagai jemaah haji di tahun ini? Ya, ini yang akan kita jadikan pertimbangan ya nanti negosiasinya. Bagaimana bagi mereka yang pulang, kalau yang sudah itu bagi mereka yang tidak akan berangkat kan bisa diambil atau bisa dialihkan gitu ya, bisa dialihkan kepada ahli waris atau kalau belum meninggal ya bisa dialihkan kepada keluarganya. Itu kalau dialihkan kan tidak harus nunggu porsi haji lagi antrian lama ya, itu yang kebijakan lama itu.
Bu, satu pertanyaan terakhir, izin kalau misalnya kita mengetahui bahwa 50-50 ini hanya untuk kuota-kuota besar dan sedangkan ada kendala di Indonesia ini banyak daerah pelosok yang juga mungkin itu sepertinya tidak bisa menghemat biaya. Apakah nanti akan berpengaruh ke masing-masing jemaah haji untuk yang bisa atau memenuhi syarat keberangkatannya nanti? Kalau kebetulan dari kuota itu hanya bagi mereka yang sudah lunas kemarin. Jadi tahun 2020 sudah mau berangkat nggak jadi, 2021 mau berangkat nggak jadi. Ini secara otomatis ya, mereka yang akan kita berangkatkan. Kecuali dari alokasi mereka yang harusnya berangkat kok kuotanya ternyata sisa lah, baru akan diberikan slot kepada yang memenuhi syarat. Bagi yang sudah lunas, kita Komisi 8 sampai semalam jam 1:30 itu berupaya agar supaya tidak ada penambahan biaya. Komitmen kita dari Komisi 8 seperti itu. Berarti sudah ada penyelesaian ya. Mudah-mudahan nanti di tahun ini segera bisa pemirsa kita merasakan bahwa jemaah haji ini tidak dibebankan kembali untuk biaya perjalanan ke sana. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Dan pemirsa, tadi kita sudah simak bersama penjelasan dari salah satu anggota Komisi 8. Semoga bisa menjadi pencerahan masyarakat luas. Saya Anggun Oktar ini kembali ke studio. Sesaat lagi pemirsa, kami hadirkan kepada Anda sorotan media nasional seputar DPR RI. Usai jeda tetap di TVR 17. Kembali di TVR 17. Baik pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak apa saja yang disoroti media nasional tentang isu-isu terkini bersama rekan kami Subki Abdul. Yang resmi diundangkan oleh Ketua DPR RI minta peraturan turunan ini segera terbit. Kita simak di layar kaca televisi Anda ini sejumlah media online nasional yang terbit pada hari ini. Ini Ketua DPR RI Puan Maharani bersyukur karena Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau Undang-Undang TPKS ini sudah resmi diundangkan melalui lembaran negara setelah disahkan dalam rapat paripurna pada 12 April 2022 lalu. Puan meminta pemerintah untuk cepat menyusun dan segera menerbitkan berbagai peraturan turunan dari Undang-Undang TPKS. Nah, Puan juga mengatakan implementasi Undang-Undang TPKS tak hanya sekadar memberi jaminan terhadap penanganan kasus kekerasan seksual, namun juga akan berfungsi dalam hal pencegahan hingga perlindungan dan juga pemulihan untuk korban.
Nah, nantinya nih akan ada 5 peraturan pemerintah atau PP dan 5 peraturan presiden atau Perpres yang akan mendukung pelaksanaan Undang-Undang PPKS. Puan juga menggarisbawahi aturan terkait dengan tim terpadu dan juga penyelenggaraan pelayanan terpadu dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Nah, kita harapkan nih ya, nantinya undang-undang ataupun juga peraturan turunan dari Undang-Undang TPKS ini bisa segera dilanjutkan oleh pemerintah dalam hal ini. Kita juga membahas terkait dengan sorotan media online selanjutnya nih pemirsa, yang juga menjadi headline di media online pada hari ini. Ini adalah anggota Komisi 1 DPR RI Sukamta yang mengecam penembakan jurnalis Al Jazeera oleh tentara Zionis. Ini bisa dilihat di layar kaca televisi Anda. Anggota Komisi 1 DPR RI Sukamta ini mengecam keras tindakan pasukan Zionis yang menewaskan seorang jurnalis senior Al Jazeera, Shirin Abu Akleh, karena tertembak oleh tentara Israel saat meliput bentrokan di kota Jenin, wilayah tepi barat. Menurut Sukamta, hal ini merupakan kejahatan yang sangat keji dan juga jelas melanggar hukum humaniter internasional. Dalam hal ini juga Sukamta menduga ada unsur kesengajaan untuk melakukan pembunuhan terhadap wartawan sebagai upaya untuk menutupi fakta-fakta kejahatan yang dilakukan oleh tentara pendudukan Zionis di wilayah tepi barat. Dan Sukamta meminta pemerintah Indonesia untuk mendorong upaya penyelidikan secara menyeluruh dan juga transparan atas kasus pembunuhan jurnalis ini. Dan juga pastinya kalau misalnya ini oleh otoritas Palestina dan juga pemerintah Israel dengan melibatkan Mahkamah Pidana Internasional. Nah, Sukamta juga menyatakan nih pemirsa bahwa kekerasan di Palestina akan terus berlangsung selama Israel masih melakukan pendudukan terhadap wilayah-wilayah Palestina. Nah, pemirsa, itu tadi headline media online pada hari ini yang membahas 2 isu atau permasalahan yang dibahas ini terkait dengan bagaimana turunan dari Undang-Undang TPKS yang segera diterbitkan, juga dari anggota DPR RI yang mengecam penembakan jurnalis Al Jazeera oleh tentara Zionis Israel. Kembali ke rekan Alfat. Terima kasih Uki yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa TVR Parlemen, segmen media tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa kembali kami ingatkan, virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Alfat Rizky serta segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Badan